Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hatelik, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di podcast Hatelik, ruang bincang santai tapi penuh makna, dikemas ringan tapi tetap berbobot pastinya. Bersama saya Reja Maulana Dan saya Teni Lestari yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, Sobat Hatelik, belakangan ini dunia kesehatan sedang diwarnai oleh berbagai dinamika yang cukup hangat. Salah satunya adalah isu yang muncul dari kebijakan tingkat nasional, khususnya dalam hal rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan dalam institusi kebangsaan, seperti CPNS dan lembaga negara lainnya. Ya nih teh, sempat juga jadi perbincangan hangat ya, terutama ketika muncul formasi untuk tenaga laboratorium, tapi bisa diisi oleh lulusan non-laboratorium medik seperti S1 biologi atau kimia. Banyak teman-teman ATLM tuh merasa kebingungan, bahkan ada yang mempertanyakan kejelasan profesi kita di mata negara. Ini bukan cuman soal formasi, tapi soal pengakuan kompetensi juga. Nah, karena isu ini sangat penting dan menyentuh identitas profesi kita sebagai ATLM, hari ini kita sudah mengundang narasumber yang sangat tepat untuk membahasnya. Beliau adalah dosen sekaligus praktisi yang aktif mengikuti perkembangan regulasi dan advokasi profesi di bidang laboratorium medik. Untuk itu mari kita sapa. Selamat datang Bapak Ali. Ya, terima kasih. Baik Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Pada tahun 2024 nih Bapak, ada kasus yang sangat viral ya waktu itu tuh pada masanya. Sempat muncul kontroversi di kalangan tenaga laboratorium medik terkait dengan dibukanya formasi CPNS untuk posisi tenaga laboratorium yang juga bisa diisi oleh lulusan S1 kimia dan S1 biologi. Bahkan ada yang dinyatakan lolos Bapak ini tuh. Bagaimana Bapak melihat persoalan ini terutama dari sudut pandang profesionalisme dan kompetensi kerja di bidang laboratorium? Iya, oke. Mungkin ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan ini menjadi kesempatan kita menjelaskan ya. Yang pertama berarti kita bicara regulasi di nasional di Indonesia nih. Ya. Regulasi yang ada itu yang pertama Permenpan nomor 8 tahun 2006, di mana di situ ada namanya Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan. Tahun 2006 itu dibuka semua dari jenjang kualifikasi S1, D3, D4. Akhirnya tidak hanya D4 TLM, tidak hanya D3 TLM, tapi S1 biologi, kimia, farma, itu semuanya diberikan ruang. Nah, tahun 2023 Januari itu Menpan RB mencabut. Ceritanya ini mencabut. Berarti kan nggak berlaku. Tetapi kenapa ketika di 2024 itu sudah dicabut, tetapi penerapannya masih pakai yang 2006. Nah, itu kan jadi bertolak belakang di antara Menpan dengan Menkes ya gitu. Nah, dari situ akhirnya ada teriakan anggota kita nih yang dari anggota Patelki yang merasa tadi ya tertindas, merasa tidak berikan kesempatan diambil oleh orang lain ya gitu. Akhirnya kami berinisiatif untuk memberikan suatu ringkasan eksekutif policy brief kepada Dinas Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Kesehatan. Isinya memberikan 3 rekomendasi dengan lampiran ada 5 wilayah yang dimana masuk ke ranah medis tapi tidak memiliki STR. Nah, ketika digolkan di ranah medis dan tidak memiliki STR, itu pelanggaran. Dan kalau misalnya sampai melakukan tindakan di luar kewenangan, itu bisa jadi pidana. Nah, kami sampaikan itu, kami memberikan policy brief judulnya itu atensi dan koreksi ya, dari pengadaan calon pegawai sipil negara tahun 2024 supaya tahun 2025 ini tidak terulang lagi gitu. Dikomunikasikannya ke berbagai pihak. Pertama ke Biro Pengawasan, kemudian ke Dirjen Pelayanan, kemudian nanti kepada seluruh kepala laboratorium, kemudian Direktur Utama Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Kepala Laboratorium Klinik. Semua kita kirimkan, sebarkan bahwa Patelki mencoba mengakomodir semua aspirasi untuk kita sampaikan kepada beberapa pihak. Hanya satu yang belum, yaitu BKN, Badan Kepegawaian Nasional, karena
menurut informasi kita harus membawa dulu dokumen dari Kementerian Kesehatan, hasil daripada koreksinya untuk disampaikan di BKN supaya dijelaskan. Nah itu sekarang sedang proses ya. Mudah-mudahan dengan atensi dan brief atau yang kita siapkan, kajian nasional, pertama dari data Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat ya, karena itu informasinya tidak diisi oleh nakes, tapi kerjanya di rumah sakit ya, itu bisa menguatkan ya untuk pembenaran buka formasi tadi. Kalau misalnya tidak di lab, saya kira boleh. Walaupun nama jabatan fungsional kan Pranata Labkes ya, mengerjakan kimia air atau mengerjakan kimia sampel non medis, saya kira S1 biologi, sebenarnya itu memang memberikan peluang. Jadi prinsipnya Pak Menkes itu kan, ini pelayanan harus terakomodir. Kita juga sama, bagi siapapun yang bukan medis silakan. Tetapi kalau masuknya ke ranah medis di laboratorium, maka harus syarat undang-undangnya STR dan SIP. Selama ini STR-nya adalah D3 atau D4 LM. Lalu Bapak, setelah saya research dari beberapa website, ternyata pada saat itu tuh dari Patelki tidak melakukan klarifikasi secara umum. Apakah itu ada kaitannya dengan pemerintahan atau hal lain, Bapak? Ya, jadi kita kalau bicara ke atas itu harus ada data. Nah, saat itu kan kita belum mendapatkan data dari seluruh Indonesia. Jadi kita bukan tidak serta-merta rusuh ya, atau enggak gerasa rusuh ya. Kita cermati dulu pembukaannya ini kenapa bisa lolos. Jadi tahapannya gini Teh ya, dalam pembukaan CPNS itu. Yang pertama ada ANJAP. ANJAP itu analisa jabatan dari Fasiankes. Setelah ANJAP, dia masuk ke RENBUT. RENBUT itu rencana kebutuhan. Setelah rencana kebutuhan dari Fasiankes ini oke, masuk ke Dinas Kesehatan. Setelah masuk ke Dinas Kesehatan, baru masuk ke BKD. Barulah ini usulan yang diminta sesuai dengan ANJAP. Nah dari pusat itu menerima otonomi permohonannya, oke, buka saja. Nah, tetapi setelah kita telusuri, ini sudah sesuai nih, sudah sesuai, dan BKN juga sudah sesuai, tapi tiba-tiba kenapa dibukanya kok tidak sesuai? Nah, itu yang saat ini kami belum bisa masuk ke ranah itu, karena di undang-undang organisasi profesi sekarang udah dikeluarkan dari undang-undang. Ini yang kami sesalkan sekali, kenapa kok OP yang tadinya bersinergi untuk menyehatkan bangsa, kita dikeluarkan dari undang-undang. Itu sayangnya di situ sih. Oh iya. Nah, Bapak, apa saja sih yang harus diperjuangkan agar profesi ATLM itu tetap terlindungi dan dihargai dalam perkembangan negara? Oke. Pertanyaan bagus sekali gini. Demokrasi itu lahir dari kebiasaan yang melahirkan peradaban untuk kesetaraan. Setara dalam tanda kutip itu adalah sama ya, karena undang-undang Pancasila undang-undang 45 kita mengenai kesetaraan. Nah, dari situ undang-undang 17 2023 yang kemarin dikeluarkan itu seolah-olah mengambil hak kita untuk membangun bangsa. Nah, kita seolah-olah dikeluarkan dari sistem, padahal kita juga selama ini suka membantu kepentingan negara gitu ya. Negara tanpa organisasi profesi, tanpa profesi yang mengatur juga kelabakan sebetulnya gitu. Itu terus seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa tetap eksis gitu ya? Oke, dari fungsi OP sudah dipindahkan ke kolegium secara tidak langsung. Nah, sekarang OP ini bagaimana cara kerjanya? Nah, sekarang OP ini harus melakukan revitalisasi peran dan fungsinya. Kalau boleh beranalogi seperti yin dan yang. Kita saling melengkapi kan ya. Yinnya mungkin di kolegium, oke, urusannya dengan kolegium standar dan seterusnya. Yang-nya adalah kita mengatur anggota kita. Tetapi tata cara kita dalam menyampaikan aspirasi ketidaksesuaian, ya kita laporkan dari sisi masyarakat dan bersikap sebagai auditor eksternal. Jadi bukan dari internal, tapi kita auditor eksternal bahwa ini nggak cocok nih. Kita sampaikan. Mungkin saat ini akan ke arah sana, kira-kira. Nah, Bapak, ngomong-ngomong soal pemerintahan, di sekarang kan lagi banyak ya hal-hal yang sedang terjadi di suatu pemerintahan negara ini. Kita tuh kan sebagai anak kesehatan tuh terkadang ingin menyuarakan hal-hal tersebut. Tapi ketika kita ingin menyuarakan hal tersebut, banyak orang yang mungkin langsung dibungkam suaranya ataupun kita ada tidak keberanian karena suatu masa yang kurang di suatu itu. Betul. Jadi musuh daripada kekuasaan itu adalah pemuda. Itu musuhnya.
Ya. Dan sekarang pemuda itu dibungkam itu dengan kurikulum. Anda disibukkan dengan kurikulum, di mana di situ ada ancaman nilai, ada ancaman ketidaklulusan, ada ancaman etik dan seterusnya ya. Itu yang menjadi persoalan. Nah sekarang zaman media ini sudah tidak bisa lagi dalam tanda kutip kita bendung ya. Tetapi cara aspirasi kita sampaikan itu tidak boleh sampai dengan mengorbankan pelayanan pasien. Terutama itu dulu ya. Sebagai nakes kita harus bisa teamwork dulu. Ini yang mempertahankan pelayanan, kita mestikan aspirasi. Hak kebebasan itu harus dipenuhi. Itu hak-hak asasi harus dipenuhi, bukan diberikan, harus dipenuhi. Tapi kalau kita salah dalam mengucapkan, pasca hak kebebasan itu yang jadi persoalan. Nah, makanya nanti teman-teman yang ingin menyuarakan aspirasi, kita harus dari berbagai sudut pandang. Bukan menyalahkan, bukan juga menyudutkan, tapi kita menyampaikan fakta. Siapa yang terlibat, itu yang harus bertanggung jawab. Lalu Bapak ada pertanyaan terakhir yang dari saya pribadi ya Pak. Apakah orientasi bisnis di rumah sakit swasta lebih mengaburkan nilai kemanusiaan dalam pelayanan? Karena secara tidak langsung juga kita kan menerima ya Pak keuntungannya sebagai yang biasa kita sebut sebagai gaji. Kan? Menurut Bapak itu bagaimana? Oke, kalau misalnya tenaga kesehatan itu bekerja di suatu instansi pelayanan kesehatan, itu diberikan jasa pelayanan profesional. Itu sesuai dengan pagu dan aturan mainnya gitu ya. Tetapi kalau dalam tanda kutip bisnis tadi yang tanda kutip orang sakit malah diperas. Iya. Kita tuh udah mau bayar mahal tapi masih diperas kan gitu. Nah, sudut-sudut pandang itu nanti ada keterlibatan SDM kesehatan di sana. Ada dokter, perawat, kita ya, PLM juga nanti radiologi dan seterusnya. Semua itu diawali dari prognosis. Kemudian nanti masuk untuk menegakkan diagnosis, baru nanti ke tahapan pengobatan. Nah saat ini mungkin rumah sakit itu bisa bergerak, itu memang perlu ada dana operasional. Jadi isinya bukan kategori bisnis murni, tidak ya. Tapi tetap orang yang sakit ini karena menggunakan fasilitas kesehatan, maka ini harus juga ada kompensasi yang diberikan. Nah dalam sisi bisnisnya, bukan dalam sisi bisnis jual beli, bukan begitu, tapi memang ada jasa sewa, ada jasa dan seterusnya, terutama kita jasa tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan itu supaya profesional. Nah dari situ baru bisa didapatkan lah ya kehidupannya. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Bapak Ali Kavesa atas ilmu yang telah kita dapatkan ya hari ini. Semoga ilmu tersebut bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, semoga topik kali ini memberikan perspektif baru dan memotivasi Sobat Hatelik untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai ATLM untuk menghadapi teknologi yang semakin canggih. Saya Teni Lestari. Saya Reja Maulana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.